Selamat siang Bapak dan Ibu, saudara yang terkasih. Kita akan masuk dalam ibadah kita siang hari ini. Selamat datang di ibadah kita, ibadah mengenang 3 tahun almarhum Bapak Heri Hananto, suami tercinta dari Ibu Heni Susanti. Mari bersama-sama kita akan siapkan setiap hati kita masuk dalam doa pembukaan. Saya mengundang Ibu Heni, saya persilakan. Puji nama Tuhan, Shalom bagi Bapak Ibu yang hadir. Hari ini kita akan beribadah, kita mengucapkan syukur kita kepada Tuhan untuk memperingati hari kematian dari Bapak Heri Hananto 3 tahun ya. Ibu Heni, aduh dia ingat terus ya. Dari hari berapa hari itu kita sudah ada ibadah. 1 tahun lalu, 1 tahun kematian juga kita ada ibadah di tempat ini ya. Iya, puji nama Tuhan bahwa kita semua diingatkan bahwa rumah kita yang sebenarnya ada di surga. Kita di sini hanya untuk sementara. Mari kita semua kita akan berdoa untuk memulai ibadah pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih ya Bapak bahwa hari ini Engkau kirim kami ke tempat ini untuk beribadah Tuhan, untuk menaikkan pujian dan penyembahan kami kepadamu. Karena kami tahu bahwa rumah kami yang sebenarnya adalah di surga yang telah Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Kami di sini selama kami hidup di dunia ini hanya untuk sementara. Sehingga kami juga Tuhan boleh bijaksana Tuhan menjalani hidup kami. Kami boleh Tuhan sungguh melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Tuhan memberkati setiap kami yang ada, biar kami boleh merenungkan hidup kami. Kami boleh menjalani hidup kami dengan sungguh Tuhan berkenan kepadamu. Tuhan memberkati setiap kami, memberikan kami kesehatan yang baik, dan terutama Tuhan selalu ada ucapan syukur Tuhan keluar dari mulut dan hati, pikiran dan roh kami Tuhan. Untuk apapun yang Tuhan izinkan untuk kami alami, kami tahu Tuhan Engkau membawa kami naik turun, tapi penyertaan-Mu tidak pernah lepas daripada kami. Engkau senantiasa Tuhan menjanjikan bahwa Engkau senantiasa akan menggendong kami Tuhan. Engkau menopang kami Tuhan, dan Engkau menguatkan kami menjalani hidup kami Tuhan. Persoalan yang kami alami, kami tahu Tuhan semua pasti ada jalan keluar. Dan biarlah Tuhan kami senantiasa terhubung dengan Engkau Tuhan, sehingga kami boleh melihat jalan keluarnya Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa kami juga Tuhan Engkau ajar untuk kami boleh lebih cakap Tuhan, untuk kami boleh menjadi lebih kuat Tuhan menghadapi segala macam persoalan. Dan Tuhan Engkau memberikan pedang bagi kami, itu pedang roh bagi kami, yaitu firman-Mu. Biarlah kami boleh Tuhan menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami kuat Tuhan. Kami dapat berperang melawan segala masalah yang ada pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan memberkati ibadah kami, biarlah setiap pujian yang naik boleh menyenangkan hati-Mu, dan biarlah pintu surga boleh terbuka bagi kami Tuhan, untuk Engkau berkenan atas kami. Engkau memberkati setiap yang hadir pada hari ini, Bapak Ibu Tuhan sekalian, apapun yang menjadi masalah mereka Tuhan, Engkau tolong mereka. Kami percaya Tuhan, dikala kami berseru kepadamu, Engkau akan menjawab setiap doa kami. Terima kasih ya Bapak, Engkau memberkati Tuhan Angel dan Yoke yang akan memimpin pujian, urapan-Mu atas mereka Tuhan. Turunkan bagi mereka Tuhan, juga hamba-Mu Pastor Yogi Dewanto yang akan memberitakan firman-Mu, urapi hamba-Mu. Setiap firman yang kami dengar Tuhan, sungguh Tuhan boleh menjadi makanan rohani bagi kami, dan kami tidak takut lagi. Kami
berjalan Tuhan, karena Engkau mengiringi kami Tuhan, berjalan bersama dengan firman terang firman-Mu yang ada bersama kami. Terima kasih ya Bapa, kami siap Tuhan menikmati ibadah ini dari awal pertengahan di akhir. Nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap Tuhan masuk di dalam ibadah ini. Haleluya, amin. Amin, haleluya, puji nama Tuhan. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih, sama-sama kita mau menaikkan pujian dan syukur kita. Saya percaya bahwa senantiasa penyertaan Tuhan itu luar biasa. Sebab itu mari sama-sama saya mengajak setiap kita naikkan pujian ini, kita mau katakan Tuhan itu sungguh baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari bersama. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan. Sekali lagi dari awal, boleh saudara kita berdiri. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan padaku. Dengan segala kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaib kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaib kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Katakan Yesusku, Yesusku luar biasa. Sekali lagi bersama, Yesusku luar biasa. Tuhan itu sungguh baik, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kami mau masuk lebih dalam, memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur bahwa senantiasa kasih setia dan penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kami sampai hari ini. Terima kasih selalu ada di dalam setiap jalan dan waktu kami Tuhan. Terima kasih. Musuh akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya.
Haleluya.
memanggil Kau Tuhan. Muliakan Allah yang Maha Kudus, yang layak terima setiap penghormatan kami. Engkaulah yang terima setiap pujian kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ku sembah, amin Tuhan. Kau sembah bagimu. Kau ini pujian kami, ini persembahan kami Tuhan. Terima kasih, oh senantiasa kami punya Tuhan yang besar. Engkau yang agung dan layak terima setinggi pujian dari bulan tidak bibir kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama Tuhan, terpuji Engkau sampai selama-lamanya. Ini hati kami, ini persembahan kami bagi Allah yang kudus. Terpuji nama Tuhan Engkau sampai selama-lamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita yang diberkati, mari bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama. Selanjutnya kita saya mengundang Kak Hormat Ibu Heni akan memberikan kesaksian buat setiap kita. Silakan. Shalom. Terima kasih teman-teman semua yang telah hadir, baik dari teman-teman berenang, ponakan dari New Zealand, dari Sydney yang telah hadir juga, teman-teman gereja, teman-teman London. Terima kasih semuanya yang telah hadir. Tuhan memberkati. Acul juga yang dari Depok, Ibi, terima kasih. Saya bersaksi sedikit ya. Suami saya meninggal sudah 3 tahun. Tidak terasa waktu begitu cepat. Waktu meninggal, waktu itu saya masih ada di Bogor. Sama teman saya lagi main-main ke Bogor. Waktu itu memang terasa. Biasanya saya kalau Lebaran tuh nggak pernah tinggal di Indonesia. Itu tahun nggak tahu kenapa nggak ada niatan sama sekali mau ke luar negeri. Kayaknya sudah kayak ada rasa tahu gitu. Takut terjadi apa-apa. Biasanya seperti tahun ini tidak ada persiapan, kita langsung bisa beli tiket kemana-kemana gitu. Waktu itu tidak ada pikiran pengen keluar negeri tuh, kayak udah tahu aja. Lagi biasa kita kalau di Bogor itu main maciok sama temennya. Lagi waktu itu mau pulang itu mau ke Agi, mau makan bakmi. Ternyata Agi itu bukanya 9:30. HP saya nggak dibuka, terus anak saya telepon ke teman saya bilang dia nggak ikut, ada di Jakarta, Lina itu. Dan itu terus telepon ke saya, terus saya bilang Fran, puji Tuhan ya Fran, waktu kecil memang bapaknya nggak sayang, disia-siain, tapi puji Tuhan bapaknya sampai dia bisa merawat dengan baik. Saya bersyukur banget punya anak, biarpun sekolahnya nggak tinggi tapi ngerti aturannya gitu. Saya puji Tuhan lah. Udah gitu terus Pak bilang, nih papi masuk rumah sakit padahal udah meninggal tuh. Saya sama Mega sama Osin terus ke rumah sakit. Untung ada Mega sama Osin juga belum lama suaminya meninggal, jadi ganti cara-caranya gitu. Jadi saya kayaknya waktu suami saya meninggal saya sedih banget, tapi hatinya tuh kayaknya gembira. Soalnya kenapa? Dia tuh bokongnya udah bolong, kasihan menderita gitu. Bokongnya bolong, soalnya waktu itu COVID, masuk rumah sakit di Karores sampai bolong Pak bokongnya. Jadi ya bukan bersyukur senang-senang dia meninggal, tapi memang daripada menderita begitu sampai kelihatan tulangnya. Kita rawat juga nggak, baru jadi sedikit dagingnya tuh udah mulai tumbuh. Ya puji Tuhan lah, meninggalnya juga nggak terlalu disiksa, nggak keluar masuk rumah sakit ya kan. Itu terima kasih, sekian kesaksian saya. Terima kasih untuk semuanya.
Terima kasih Ibu Heni. Selanjutnya saya mengundang ibu-ibu dari Victorious Women Kelapa Gading akan memberikan kesaksian pujian. Saya persilahkan ibu-ibu dari Victorious Women Kelapa Gading. Saya persilahkan. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk ibu-ibu dari Victorious Women Kelapa Gading. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati untuk firman Tuhan saat ini. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Bapa dan
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, pagi ini kami diantar di tempat ini bukan kebetulan, tetapi karena kasih-Mu dalam hidup kami. Kali ini kami akan mendengar kebenaran firman-Mu untuk kami diajar, untuk kami boleh makin serupa dengan-Mu. Khususnya hari ini adalah peringatan 3 tahun atas berpulangnya Bapak Heri Hananto, suami terkasih dari Bu Heni Kristianti dan Bila Susanti. Dan biarlah Tuhan, apa yang akan kami dengar, biarlah memuliakan nama-Mu. Apa yang kami dengar, Engkau juga menjadikan kami diberkati. Bukakan rahasia firman-Mu, dan kami sebagai hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi berkati saya Tuhan, sehingga apa yang saya sampaikan sesuai dengan apa yang Kau mau. Dijauhkan dari segala kesombongan kedagingan ini, dan biarlah di nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami yang hidup, kami akan doa. Haleluya. Amin. Baik, silakan dulu Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, saya boleh melayani di tempat ini semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih khususnya kepada Victorious Women yang secara bersamaan, saya pikir bukan kebetulan, saya memperingati untuk 3 tahun berpulangnya Bapak Heri Hananto, juga untuk ibadah Women Fellowship. Ya. Baik, firman Tuhan diambil dalam Mazmur 106 ayat 1-3. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Orang Kristen itu seringkali kalau orang yang nggak kenal orang dunia dibilang aneh. Tapi kadang memang kita harus sadar kalau belum sampai aneh, itu namanya belum dekat Tuhan. Ya, kenapa aneh? Susah-susah mau berbahagia, ya kan? Kita ini kan kalau pelayanan kebukaan sering ingatkan berbahagialah. Orang lain ngomong ini sih lebay amat, tapi sesungguhnya Tuhan kita itu baik. Khususnya di dalam 3 tahun dari peringatan akan meninggalnya Bapak Heri Hananto, ya, siapapun orang menganggap, ya, tetapi suami adalah kepala rumah tangga, apapun perannya, ya. Mungkin ada yang bilang, secara ekonomi dia nggak ada pengaruh. Tapi percayalah, waktu kau ditinggalkan, itu akan berpengaruh di dalam hidup. Kenapa firman Tuhan mengatakan, ya, bapak-bapak, hati-hati, jaga ucapan kepada anak-anak. Kalau ibu kan, ya, nanti firmannya saya akan bacakan. Tetapi itulah firman Tuhan, ya, yang nggak pernah salah, ya toh. Tuhan itu Kolose 3 ayat 20-21, khususnya 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Kok bukan ibu-ibu sih? Jadi peran bapak bukan karena masalah siapa berkuasa, masalah kehidupan. Tuhan itu sudah menetapkan fungsinya. Bahkan Tuhan itu kan tidak ada gender-gendernya. Kenapa dia dipanggil Bapak? Kok enggak Ibu? Ibu di surga. Padahal kalau kita ngomong Indonesia ini panggilannya Ibu Pertiwi, bukan Bapak Pertiwi. Tetapi saya percaya firman itu tidak pernah salah. Nah, apa yang perlu kita syukuri kenapa Tuhan itu baik, khususnya di dalam peringatan 3 tahun ini? Tanpa disadari, Bu Eni
melewati 3 tahun ini. 3 tahun itu dibilang lama, saya juga enggak. Tapi Ibu Edi kan bilang, nggak kerasa ya tahu-tahu udah 3 tahun. Tapi sesungguhnya 3 tahun bukan juga waktu yang pendek. Ya, 3 tahun waktu yang cukup lama berjalan. Apalagi kalau susah. Ibu Edi kan banyak jalan-jalan, jadi 3 bulan sana, tahu-tahu udah setahun. Tapi semua karena berkat kasih Tuhan. Saya percaya kalau 3 tahun bisa jalan-jalan, tetapi tetap tidak dipelihara Tuhan, kita bisa sakit. Kau punya ekonomi yang banyak pun kalau sakit, Tuhan gak izinkan, ya susah juga. COVID, punya duit sehat, karena COVID gak bisa kemana-mana juga. Nah, ada 3 hal yang kita belajar bagaimana kebaikan Tuhan di dalam memperingati 3 tahun kita atau keluarga ditinggalkan oleh suami terkasih. Yang pertama, kita mengenal kebaikan Tuhan untuk keluarga. Mazmur 106 ayat 1 mengatakan, Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ibu Edi, kita kenal ya, kita kalau ngomong susah ekonomi enggak, tetapi kalau Tuhan gak pelihara, juga repot juga. Coba bisa sehat, bisa baik. Anak-anak bisa sama-sama ya mendukung ibunya. Walaupun ada drama satu dan lain, syukurin aja. Toh 3 tahun terlewati semua dengan baik. Itu semua karena kasih bagaimana Tuhan. Percayalah, seberapa tanda petik ya bahwa suami kita tidak sesuai yang kita mau. Tapi kalau kau ingat bahwa suami memang Tuhan yang sudah sediakan untukmu, itu yang terbaik. Bersyukurlah bahwa Pak Heriananto sudah mendampingi Ibu Edi dan memberikan keturunan anak-anak yang baik, ya Frans, Maria, dan cucu Yusuf, semua karena kasih Tuhan. Kita Mazmur juga menyatakan, Mazmur 68 ayat 5, Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Jadi dengan ditinggalnya oleh suami terkasih, Ibu Edi mau gak mau menyandang satu gelar janda. Tapi saya perlu percaya, janda yang dihormati orang-orang salah, janda yang gak gede, tapi janda yang memuliakan Tuhan. Dan Tuhan pelihara, Tuhan membuat orang-orang sekitarnya menghormati, tetap diterima dengan baik. Saya percaya itu bukan sekedar karena status ekonomi dan sebagainya, tapi karena Tuhan yang baik memberkati. Dan dikatakan ayah daripada yatim, Frans dan Maria, mau gak mau juga menjadi anak-anak yatim. Tapi Tuhan peliharakan. Dan Tuhan katakan sekali-kali, Tuhan senantiasa melindungi, menjaga dari tempat terus. Kalau Tuhan yang jaga, percayalah, tidak ada penjagaan yang lebih sempurna dari Tuhan yang menjaga kita. Bahkan Mazmur 27 ayat 10 mengatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ini khususnya untuk anak-anak. Anak-anak percayalah, Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkanmu. Bersyukurlah kepada Tuhan. Dan lihatlah, kalau ayahmu pernah mengecewakanmu, pernah keras, tidak menganggap kamu, ingatlah, itu semua proses ujian yang Tuhan izinkan. Sebagai manusia, apalagi anak-anak yang belum tahu, belum kenal, bisa dia benci, dia bisa dia nggak suka, karena itu semua nggak enak. Apalagi bagi anak-anak. Anak-anak itu mau jadi manja, anak-anak itu mau semua dituruti. Tapi kalau anak-anak sampai sekarang bisa hidup dengan baik, tidak dia, maaf saya katakan, tidak dia merampok, tidak dia melakukan hal-hal yang jahat kriminal, itu mau tidak mau ada peran Bapak di situ. Dan terlebih adalah Bapak yang ada di surga. Jadi Tuhan baik, karena Tuhan sudah menyertai selama 3 tahun merawat keluarga ini,
bahkan memberi sukacita. Ya. Yang kedua, kita mengenal bahwa orang tua sebagai apapun tetap orang tua yang baik, sebagai bapak yang baik. Ya. Keluaran 20:12 mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Bahkan Amsal 23:22, dengarkanlah ayahmu yang pemeran akan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Jadi ini pesan buat anak-anak. Ya. Kalau sudah nggak ada bapaknya, ada keluarga-keluarga, anaknya jadi kurang ajar. Maaf saya katakan. Ya. Ibunya nggak diatur, tapi ibu ini dikasih anak-anaknya dihormati. Itu semua karena kasih Tuhan. Itu semua karena Ibu Heni memberikan teladan bahwa di dalam hidupnya ada takut kepada Tuhan. Kalau takut Tuhan, pasti hidupnya ada roh Tuhan. Kalau ada roh Tuhan, percayalah, roh yang ada di dalam Ibu Heni, roh yang ada di dalam kita semua yang orang percaya pada Tuhan, kita lebih besar daripada roh-roh dunia ini. Roh yang membuat khawatir, roh yang tidak cuma khawatir, tapi roh kurang ajar pun hilang semua. Itu percayalah bahwa Tuhan itu baik. Ingat anak-anak, jangan setelah ayah tidak ada, kalau tidak hormat kepada ibunya, tetap harus hormat. Karena Tuhan ajarkan apa? Sehingga lanjut umur. Lanjut itu bukan hanya sekedar tua, tapi lanjut di dalam Tuhan, dan lanjut dalam keadaan baik, lanjut dalam keadaan sehat, lanjut dalam keadaan dipelihara oleh Tuhan. Nah, tadi saya sudah sebutkan Kolose 3:20-21 ya, saya sebutkan lebih lengkap. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Nah, ini bukan berbicara kepada bapaknya, jangan sakiti hatinya, bapak yang sudah ada di surga. Ya, tetapi ini mengingatkan kepada anak-anak bahwa bapak-bapak, seberapapun perannya, Tuhan percayakan kok bahwa bapak yang memimpin keluarga. Kalau bapak-bapak yang kita lihat tetangga sebelah, ya, biasanya bapaknya itu baik banget. Ingatlah, rumput tetangga selalu hijau. Ya. Bapak yang baik belum tentu yang itu, apakah itu berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Banyak kan cerita yang saya ngomongin hamba Tuhan aja. Ya. Khotbahnya baik-baik, ya. Selalu memberi contoh, di gereja juga baik, apalagi gelarnya gembala. Tetapi begitu sampai di rumah, anaknya ngumpet semua. Baik ngumpet di kamar, ngumpet lain di mana. Kenapa? Anaknya takut. Jadi ternyata banyak orang-orang yang perannya menjadi peran ganda, ya, bukan hanya detektif ganda, tapi ada ayah-ayah yang perannya ganda. Satu pihak kalau di depan umum kelihatan yang baik, tapi di rumah bisa ngomong sumpah serapah, bisa bikin anak yang takut. Kalau Bapak Ibu mau lihat, coba kesaksian hamba-hamba Tuhan, ya, di YouTube itu banyak sekali anak-anak yang kepahitan karena bapaknya hamba Tuhan bagaimana, itu bikin pahitnya double. Dan anak-anak kalau sudah dikecewakan lewat bapak-bapak yang ada di dunia, pasti dia pun tidak akan percaya bapak yang tidak kelihatan. Tapi saya bersyukur dalam keluarga Ibu ini, ya, khususnya saya dan cucunya. Cucunya kan jauh sebetulnya, tapi cucunya adalah cucu yang baik. Ya. Yosua saya kenal pribadi, ya. Dari mulai dia ikut sekolah minggu sampai dia juga beribadah. Itu bukan karena Ibu ini nyuruh-nyuruh, saya percaya, karena makin besar kan, kalau dipaksa juga dia nggak mau kan. Tapi saya percaya roh takut akan Tuhan yang ada di Ibu ini itu tercermin juga di Yosua. Nah, ini pasti terjadi, ya, walaupun bapaknya nggak mau ke gereja, nggak mau itu,
tapi kau mengizinkan. Ya, saya nggak tahu. Inilah uniknya manusia. Seringkali manusia itu gengsi kalau disuruh gereja, tapi di belakang dia mengakui lewat pasangannya, lewat anak-anaknya dididik. Kenapa dia nggak mau? Memang Tuhan belum pilih dia. Tapi ingatlah juga, satu orang bertobat, seluruh seisi rumah pasti bertobat. Saya percaya Pak Heri akan di akhir hidupnya, walaupun dia nyesel ya, aduh telat ya, tapi pasti dia bertobat. Jadi jangan khawatir ya, percayalah. Saya punya ayah yang waktu meninggal itu umur 42 tahun. Ayah saya agaknya muda sekali. Saya dulu pertama-tama mikir, kesian ya, nanti kalau ke Solo ketemu. Dan saya ingat firman Tuhan. Dan Tuhan menguatkan satu orang bertobat, seluruh rumah bertobat. Bukankah Tuhan menyatakan, bahkan Tuhan menginjil sampai ke tempat orang-orang mati. Tapi itu seringkali disalah artikan. Saya kira kita ingat 10 tahun yang lalu ada hamba Tuhan yang injil di kuburan-kuburan, katanya ini perintah Tuhan. Bukan demikian. Yang bisa injil Tuhan, bukan kita. Kalau Tuhan yang injili, karena kita sudah dipilih, pasti Tuhan juga pilih orang-orang yang kita kasih. Karena keselamatan, bukan karena kita ngotot bilang mau selamat, kita akan bisa selamat. Tuhan yang sudah pilih. Tapi karena kita yang sudah dikatakan satu orang selamat, sisi rumah selamat, itu kata-kata dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah berani mengatakan itu, pasti itu gak salah. Jadi percayalah, Pak Heri Ananto dalam keadaan apapun sudah ada di surga. Ya. Yang ketiga, kita tahu, kita ingat bahwa kita semua pasti akan mati. Ini juga mengingatkan kita untuk hidup kita lebih bertanggung jawab. Ya. Mazmur 89:48 mengatakan demikian. Siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian, yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati? Selah. Terbukti ya, yang namanya probability kematian itu 100%. Ada orang bisa nunda katanya dalam hidup sehat dan sebagainya, tapi sampai saat ini tidak ada bukti di dunia ini yang sudah sekian ratus tahun. Manusia ini kan jumlahnya sekarang berapa miliar sudah, ya, hampir mendekati 9 miliar. Ya, ada beberapa negara-negara besar. Ya. Tapi ternyata tidak ada satupun orang yang bisa melewati atau menghindari kematian. Memang ada orang yang mati batin, tapi mati juga kan. Ada orang yang sakit disembuhkan, tapi mati juga kan. Ternyata kematian tidak bisa kita hindarkan. Jadi kematian Pak Heri itu adalah kematian yang masalah siapa duluan siapa. Toh nanti Ibu Eni, bahkan nanti Yosua yang paling cucu ini pun akan menyusul. Dan percayalah, di surga katanya udah gak kenal nih, enggak, di surga pasti kenal. Tetapi itulah hak Tuhan. Ya. Kita ini pasti kenal siapa istri kita, suami kita. Tetapi di surga tidak ada romansa seperti di dunia. Di surga ada damai sejahtera dari Tuhan. Romansa Tuhan itu sempurna. Semuanya pasti ada di dalam sukacita. Nah, di dalam kematian dalam Tuhan ada sukacita. Ya. Firman Tuhan mengatakan di dalam Wahyu 14 ayat 13. Ya. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan berbagai orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih payah, jadi jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Tuhan sudah mewahyukan, Tuhan sudah menetapkan berbahagia. Kenapa? Karena semua kita nanti yang mati, yang sementara di dunia ini, yang tidak sempurna ini. Kalaupun engkau diberikan kekayaan, engkau diberikan kebahagiaan, itu semua sementara. Tetapi Tuhan mengatakan, kalau kau mati di dalam Tuhan, kau akan mati di
di dalam kepastian. Bersama Tuhan kita akan hidup, bersama Tuhan kita akan tinggal serta. Ya, Tuhan yang lagunya tinggal sertaku, Tuhanku kudus, telah hampir malam jalan-jalanku. Saya percaya lagu itu bukan sekedar lagu yang untuk anak-anak, tapi lagu yang mempersiapkan kita semua. Nanti kita akan sampai ke malam itu, malam di mana Tuhan memanggil kita. Jadi saya bersyukur Pak Ibu Heni memperingati 3 tahun, bukan memperingati arwahnya. Kita orang percaya tidak percaya, arwah tidak bisa kita doakan, dan kita berdoa bersyukur bahwa Pak Heri sudah ada bersama Tuhan dan kita siap untuk menyusulnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Firman-Mu sudah disampaikan, sungguh sangat terbatas Tuhan apa yang saya sampaikan, tapi biarlah itu adalah isi hati-Mu. Ibu Heni, biarlah Tuhan yang sudah Kau pelihara selama 3 tahun bersyukur dan tetap setia kepada-Mu, makin dia dekat kepada-Mu. Dan Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah mengasihinya. Demikian pun anak-anak mengingat bahwa orang tua adalah orang tua yang dititipkan di dalam hidupnya, khususnya karena papanya sudah kembali, dia tetap harus menghormati ibunya dengan hormat, dengan sungguh-sungguh mengasihinya, sehingga Tuhan akan tambahkan kesejahteraan, umur, dan segala apa yang kau butuhkan akan ditambahkan. Dan pesan Tuhan, kita semua pada waktunya, seberapa keberadaan kita, sekuat, sesehat apapun, sekaya apapun, sekuasa apapun, kau pada akhirnya akan kembali ke surga alias mati. Jangan takut dengan kematian, karena dalam kematian ada sukacita. Sebagai hamba-Mu, saya sudah selesai berkata-kata, tapi Roh Kudus yang manis, biarlah Kau Tuhan yang menerjemahkan, Kau Tuhan yang ada di dalam kami, memperterangkan di dalam rohani jiwa kami, beri pada kelas pribadi. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan yang hidup, kami akan doanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati melalui firman Tuhan siang hari ini. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Yogi Dewanto. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama sebelum kita menutup ibadah kita siang hari ini, saya mengajak setiap Bapak Ibu dan Saudara kita menaikkan satu pujian sebelumnya. Sekalipun aku dalam lembah kegelapan, kami tidak takut karena kami milik Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita menaikkan pujian kita. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau. Aku percaya, kebajikan
kasih untuk berkat firman yang sudah kami terima. Kami memuji, menyembah, meninggikan-Mu saja. Karena firman-Mu Tuhan bukan sekedar kata-kata. Firman-Mu hidup di dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Dan biarlah Tuhan yang mohon, Kau melindungi menjagai kami, menutup bungkus kami dan kuasa darah Yesus. Beri kami lepas pribadi. Tibakan kami di tempat kami masing-masing dengan selamat sejahtera. Kekasih-kekasih Tuhan di tempat ini, arahkan roh hati jiwamu pada Tuhan. Angkat kedua tanganmu pada aku siap untuk diberkati. Diberkatilah setiap pribadi, kesehatanmu, sukacita dan kesejahteramu dalam berkat kasih Tuhan. Rumah tempat kediaman, ada kemuliaan Tuhan, ada berkat Tuhan. Sehingga setiap pribadi yang masuk maupun keluar dari tambang itu di rumahmu diberkati Tuhan. Percayalah, peran hidup yang Tuhan percayakan dalam hidup, sebagai apapun kau, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pengusaha, sebagai pegawai, sebagai apapun, Tuhan titipkan di dalam hidupmu. Tuhan membuatmu berhasil. Berhasil dan membangun lain-lain. Dan pada saat waktu Tuhan jadikan kau sebagai kepala. Saya kepala nama Tuhan dimuliakan. Saya kepala itulah hakikat terang dan garam dunia. Dan pada saat Maranatha nanti, kita semua mempercayai di tempat ini bersama-sama dengan orang-orang kita kasih. Kita akan diangkat di awan-awan kemuliaan, bertemu muka dengan Tuhan Yesus kekasih jiwa kita. Pada saat itulah kita menerima mahkota kehidupan. Pada saat itulah kita sampai pada garis akhir, garis kemenangan itu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan kami hidup, kami terima janji berkat-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, ibadah kita selesai. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran Bapak dan Ibu Saudara. Selamat siang.